رضا الله تعالى ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأولاده وذريته وأهل البيت الكرام ثم إلى حضرة جميع مشايخنا وأهل سلسلتهم إلى المنتهى وخصوصا إلى حضرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي وإلى حضرة الإمام شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي وإلى حضرة الألامة السيد زين بن إبراهيم بن سميد حفظه الله تعالى وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بالسر الأنوار. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب بالمصطفى ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala salata mi'rajan wa tuma'ninatan li arbabil qulub. Asyhadu an la ilaha illallah alimus syahadati wal ghuyub wa asyhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan al-hadi in mahbub wa fi'lin matlub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Rawahu At-Tirmidzi wa Abu Dawud wa Baihaqi. Ma'asyiral muslimin ahbabana fillah, terkhusus yang kami muliakan segenap ta'mir Masjid Al-Huda Abdul Aziz, bil khusus kepada Al-Mukarram Kiai Haji Abidin Nur SAG, Al-Mukarram Akhina Al-Mahbub Ad-Da'i ilallah Al-Ustad Haji Ahmad Maulana, para sesepuh, bini sepuh semua yang enggak bisa saya sebutkan, maaf. Mudah-mudahan semuanya yang disebut enggak disebut mendapatkan kemuliaan keberkahan dunia dan akhirat. Hadirin sekalian, kita lanjutkan lagi
kajian gerakan sholat bagian yang kedua. Pada perjumpaan sebelumnya kita sudah membahas gerakan sholat berdasarkan pendapat 4 madhab sampai gerakan ruku kalau nggak salah ya, bener nggak ya? Lupa sayanya. Ruku ya, rukunya udah apa belum? Belum ya. Baik. Jadi saya lagi sampaikan mengapa harus berdasarkan 4 madhab. Karena kita meyakini bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakomodir 4 madhab yang mu'tabarah. Madzhabul arba'ah ini keempat-empatnya diakui dan dilegalkan oleh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai patokan dalam bermadhab urusan fikih. Oleh karenanya keempat-empatnya adalah benar, karena satu ijtihad tidak bisa membatalkan ijtihad yang lainnya. Artinya pendapat satu imam tidak bisa digunakan untuk membatalkan pendapat imam yang lainnya. Sehingga 4 madhab ini dinilai benar, sahih untuk diamalkan, terkhusus dalam gerakan-gerakan sholat. Baik, kita sampai kepada ruku. Semua ulama madzhabul arba'ah sepakat ruku adalah rukun sholat. Yang beda adalah tumak-ninahnya. Yang beda adalah tumak-ninahnya. Kalau Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali sepakat tumak-ninah dalam ruku itu rukun. Berbeda dengan Imam Hanafi, beda sendiri. Imam Hanafi membolehkan kalau ada orang ruku, ya, kalau ada orang ruku dia boleh langsung lanjut sujud, boleh itu. Kalau kita kan i'tidal dulu ya, i'tidal dulu. I'tidalnya itu bagian dari ruku, bagian dari rukun. Tapi dalam madhab Hanafi boleh tuh habis ruku bangun dikit doang langsung sujud. Tapi dihukumi karohah di madhab Hanafi. Ya, jadi semua sepakat bahwasanya ruku itu adalah ruku, tapi tumak-ninahnya ikhtilaf. Kemudian i'tidal. Saya katakan tadi sepakat madhab yang 3, Syafi'i, Maliki dan Hambali, bahwa i'tidal itu harus tumak-ninah ala qadri qauli subhanallah. Paling sedikit-dikitnya tumak-ninah dalam i'tidal adalah dengan mengucap subhanallah atau kalimat Rabbana lakal hamdu, segitu. Dalam madhab Hanafi boleh nggak pakai tumak-ninah langsung sujud. Makanya jangan aneh kalau lihat ada orang di mana di Mekah, Madinah atau di mana gitu ya, dia ruku bangun dikit bener langsung sujud. Itu kemungkinan dia bermadhab Hanafi. Karena itu dibolehkan dalam madhab Hanafi, tapi tetap hukumnya makruh. Nah, setelah i'tidal turun sujud. Turun sujud ini 3 imam sepakat. Yang mendarat dengkul duluan. 3 imam sepakat yang mendarat dengkul duluan. Yang beda cuman 1 Imam Maliki. Imam Maliki berpendapat ketika turun sujud yang pertama kali mendarat telapak tangan dulu. Kalau a'dha'u sujud yang 7 semuanya sepakat bahwa Rasul itu sujud dengan 7 anggota. Yang pertama kening, telapak tangan, ya, kening itu telapak kanan 2, telapak kiri 3, dengkul kanan 4, dengkul kiri 5. Kalau madhab Syafi'i atraful asabi, ujung-ujung jari kaki. Ujung-ujung jari, nanti kita praktekin nih. Maksudnya apa di madhab Syafi'i? Kalau yang lain telapak kaki. Ya, anggota sujud yang ke-6 sama ke-7 itu atraful, ujung-ujung kaki. Nanti kita akan bedakan mana sujud yang sesuai dengan contohkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi saya ulangin, anggota sujud ada 7, a'dha'u sujud sab'atun ada 7, kening 2 telapak tangan, 2 dengkul, ujung-ujung kaki. Yang wajib kebuka waktu sujud cuma kening, 2 telapak tangan sunnah. Makanya orang yang sholat pakai sarung tangan sah sholatnya, tapi makruh kalau nggak ada hajat.
Orang yang pakai kaos kaki sholatnya sah sholatnya, tapi makruh kalau nggak ada hajat. Kalau ada hajat nggak makruh. Kenapa? Karena yang wajib terbuka dalam 7 anggota sujud kening saja. Telapak tangan yang 2 sunnah terbuka, dengkul yang 2 wajib tertutup bagi laki-laki, ujung-ujung jari kaki sunnah kebuka. Buat perempuan yang wajib kebuka keningnya, yang wajib tertutup 2 telapak tangannya, ya, tertutup telapak tangannya dan dengkul-dengkulnya, juga kaki-kakinya. Jadi itu alasan kenapa tua kita ribut banget kalau kita sholat nggak pakai peci. Bukannya wajib sholat pakai peci, bukan. Tapi di madhab Syafi'i kalau sujud ada satu saja yang ngalangin bagian dari kening, itu nggak sah sujudnya. Termasuk yang pakai peci begini. Ini main gaplek kalah mulu nih. Termasuk begini. Kenapa? Karena nggak ada kening yang jadi bagian sujud. Jadi posisi dalam madhab Syafi'i cukup ketat, ya, karena keningnya wajib terbuka. Kenapa pakai peci? Khawatir rambut kita panjang nutupin jidat. Itu maksudnya. Bukan wajib pakai peci, tapi wajib membuka kening ketika sujud. Itulah mengapa kalau peci ini bisa ngebantu sempurnanya sujud, maka dia jadi wasilah, jadi media sujud. Kalau dia jadi media sujud dan sujud jadi sempurna kan peci, maka kembali kepada kaidah usul fikih, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang jadi sempurna kewajiban karena sesuatu itu, maka ia dianggap wajib. Inilah mengapa pakai peci itu penting banget kalau lagi sholat, ya. Bukan wajib pakai pecinya, tapi wajib membuka kening ketika terbuka jidat ketika sujud. Nah, jadi saya ulangin, kalau madhab Syafi'i, ya, yang mendarat itu waktu sujud dengkul dulu, habis dengkul baru telapak tangan, setelah telapak tangan lalu kening, barengin sama hidung, ya, jidat bareng sama hidung. Di madhab kita nih, di madhab Syafi'i, ya, kening sama hidung nempelnya bareng. Saya ulangin, ya, dengkul, 2 telapak tangan, kening sama jidat sama hidung bareng. Hukumnya beda. Jidat wajib, hidung sunnah di madhab Syafi'i. Di madhab Hambali kening hidung wajib. Di madhab Hambali kening, jangan kening atau jidat aja, enakan jidat, ya. Jidat sama hidung wajib nempel. Ini madhab Hambali repot ini, yang hidungnya melesok ke dalam repot. Tapi kalau madhab Hambali orang-orang Arab cocok ini, ya. Jadi dia mau wajib nempel kening sama jidat sama hidungnya. Di madhab kita sunnah hidung wajib kening, tapi nempelinnya bareng. Saya ulangin, ya. Jadi dengkul dulu, telapak tangan, jidat sama hidung bareng. Madhab Maliki sebaliknya. Kalau madhab Maliki turunnya tangan dulu, lalu 2 lutut, nah baru dah tuh jidat sama hidung barengan. Orang barangkali yang sujudnya yang nebak itu tangannya dulu, kemungkinan dia bermadhab Maliki. Atau kalau dia madhabnya Syafi'i, pinggangnya lagi sakit kali, pinggangnya lagi sakit, udur. Nah, kalau udur, ingat, ya, kalau udur masuk ranah darurat, ad-daruratu tubihul ma'dzurat. Dalam kaidah usul fikih, kondisi darurat membolehkan yang dilarang. Begitu, ya. Ini posisi turunnya. Jadi di madhab Syafi'i, saya ulangi lagi, anggota sujud ada 7, yang wajib kebuka kening aja, yang sunnah kebuka telapak tangan amat telapak kaki, yang wajib ketutup 2 dengkul. Mendarat pertama kali 2 dengkul, disusul 2 tangan, lalu kening dan hidung berbarengan. Jelas, ya? Nah, kemudian posisi duduk, ya, posisi duduk. Sebenarnya dalam sholat itu yang masyhur ada 2 duduk. Maaf, saya langsung praktek saja. Tetapi buat orang yang udzur jadi 3 duduk. Jadi 3 duduk, ya. Jadi duduk yang kalau orang yang nggak bisa berdiri, dia dibolehkan duduknya iq'a.
Iqa itu seperti ini. Ini iqa yang sunnah. Maaf. Ini ya. Ini iqa yang sunnah. Ya. Capek orang begini ya. Pegel ya. Karena iqa yang sunnah begini. Ini iqa yang sunnah begini. Kalau orang nggak bisa diri, diupayakan iqa. Ada iqa yang makruh kata Imam Syafi'i. Ini iqa yang makruh. Deprok. Nah, ini duduk iqa yang makruh. Ini jangan seperti ini karena tasyabuh, maaf, dengan anjing. Rupain anjing, jangan begini. Kalau yang sunnah begini. Nah, masalah duduk 4 madhab beda. Kalau di madhab Hanafi ini unik. Madhab Hanafi mau duduk tahiyat awal, tahiyat akhir harus iftirash. Wajib iftirash begini. Ya, di madhab Hanafi semua duduk mau tahiyat awal, tahiyat akhir wajib iftirash. Kalau di madhab Maliki semua duduk tahiyat awal, tahiyat akhir semuanya harus tawarruk. Ini bedanya. Ini maksudnya supaya kita jangan baper lihat orang kok duduk tahiyat awal dia tawarruk gitu. Mungkin dia bermadhab Maliki. Kalau di madhab Maliki semua duduk mau tahiyat awal, tahiyat akhir semuanya tawarruk. Tawarruk model begini, tahiyat akhir di kita. Kalau di madhab Hambali, di madhab Hanafi semua harus iftirash. Kalau di madhab Hambali duduk tawarruk hanya berlaku buat sholat yang ada 2 duduk tahiyatnya. Ya, di madhab Hambali tahiyat awal dia iftirash, tahiyat akhir tawarruk. Nah, untuk sholat subuh harus iftirash. Saya ulangi, ini madhab apa tadi? Hambali. Kalau madhab Hambali duduk iftirash itu, ya, duduk tawarruk itu ada, duduk tawarruk itu ada hanya pada sholat yang ada 2 tahiyatnya. Madhab apa ini? Hambali. Ya, nah di madhab kita, di madhab Syafi'i, ya, duduk tawarruk ada pada tahiyat awal dan hukumnya sunnah ab'ad. Kalau di madhab yang lain duduk tahiyat awal hukumnya rukun, wajib. Kalau di kita ninggalin tahiyat awal, ya, kalau udah kepalang berdiri maka jangan balik lagi. Kan ada orang kadang begini ya, kudunya tahiyat awal nih, terus lupa. Dia udah begini nih. Allah. Udah begini nih. Udah begini ya. Ingat nih. Ini jangan baik lagi kalau udah begini. Apalagi udah begini. Apalagi udah berdiri. Jangan baik lagi. Kadang yang sering saya temuin tuh kalau berjamaah, makmumnya subhanallah gitu ya. Imamnya hayo aja berdiri. Makmum kesel kan akhirnya ya. Subhanallah lagi. Nah, subhanallah yang kedua babai batal itu. Jadi kalau udah posisinya, ya, kaki berjongkok sepertiga dari berdiri seperti ini, maka seseorang tidak lagi boleh untuk kembali tahiyat awal. Ini sepertiga berdiri, setengah berdiri, berdiri sempurna. Kalau sudah sepertiga berdiri, dia tidak boleh baik lagi. Kecuali dia baru begini. Nah, baru begini. Lihat, belum berdiri nih. Ingat, belum tahiyat awal, balik lagi. Boleh. Gitu ya. Kenapa? Karena berdiri itu rukun sholat. Dalam madhab Syafi'i, duduk tahiyat itu sunnah ab'ad. Jangan sudah masuk ke rukun, berbalik ke sunnah ab'ad. Berarti meninggalkan rukun, ya, meninggalkan rukun, mengerjakan yang sunnah. Itu konsekuensinya membatalkan sholat. Dalam fikih Syafi'i. Terus gimana solusinya? Sunnah ab'ad itu dalam madhab Syafi'i duduk tahiyat awal, kunut, membaca sholawat dalam kunut, dan membaca sholawat kepada Nabi dalam tahiyat akhir. Itu sunnah ab'ad dalam fikih Syafi'i. Siapa yang meninggalkannya sengaja tidak sengaja dalam madhab kita, maka dia diharuskan menggantinya dengan sujud syahwi. Meninggalkannya sengaja atau tidak
sengaja, maka diharuskan sujud sahwi. Ini saya ulangi ya. Dalam madhab kita, madhab Syafi'i, duduk iftirash itu berlaku untuk tahiyat awal. Hukumnya sunnah abad. Hukumnya sunnah abad. Lalu kapan lagi kita duduk iftirash? Satu, duduk tahiyat awal. Yang kedua, buat makmum yang masbuk. Kalau kita masbuk, ingat makmum ada dua, ada makmum masbuk, ada makmum muwafiq. Ya, makmum masbuk itu sebenarnya orang ketinggalan Al-Fatihah udah disebut masbuk. Kita kehabisan Fatihah imam, itu udah disebut masbuk. Muwafiq itu orang yang dapat Fatihahnya imam. Masbuk rokaat kalau ketinggalan rukunya imam. Kalau kita baru masuk berjamaah, imamnya masih ruku, kalau kebagian sesaat rukunya imam, masih kebagian satu rakaat. Itu salah satu riwayat tentang mengapa bacaan i'tidal itu sami Allahu liman hamidah. Takbir. Apa tuh sejarahnya? Apa sejarahnya? Kenapa yang lain takbir kalau i'tidal sami Allahu liman hamidah? Sami Allahu liman hamidah apa artinya? Apa artinya ya? Sami Allah liman hamidah apa artinya ya? Semoga Allah mendengar orang yang memujinya. Pertanyaannya, orang yang memujinya itu siapa? Dipahami dalam kitab I'anatul Talibin Hashim. Itu ada riwayat Pak, Sayyidina Abu Bakar enggak pernah ketinggalan jamaah sama Nabi seumur hidupnya. Suatu saat karena terlalu sibuk membela agama, membebaskan budak, beliau hampir tertinggal berjamaah. Beliau ke masjid, ya, Nabi posisinya udah ruku. Lalu turun malaikat Jibril. Ingat kalau Jibril turun pasti atas perintah Allah. Lalu menggunakan sayapnya, Jibril menahan pundaknya Rasulullah. Ditahan pundaknya Nabi. Tahan ya Muhammad. Abu Bakar belum masuk barisan. Abu Bakar belum masuk saf. Bayangin, Nabi Muhammad ditunda, ya, diperlama rukunya hanya untuk menunggu Abu Bakar. Ketika Abu Bakar masuk ke dalam masjid melihat Nabi masih ruku, spontan beliau mengucap Alhamdulillah. Abu Bakar memuji Allah. Maka Jibril berkata, Kul ya Muhammad sami'allahu liman hamidah. Katakan wahai Muhammad, Allah telah mendengar orang. Katakan wahai Muhammad, Allah telah mendengar orang yang memuji. Jadi sebenarnya liman itu sami Allahu liman yang kita baca selama ini, mannya itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Ya. Karena Nabi ditahan rukunya oleh Jibril atas perintah Allah hanya untuk menunggu agar Abu Bakar masuk ke dalam saf, jangan ketinggalan berjamaah. Di sini keluar hukum fikih bahwa orang yang berjamaah selama dia masih kebagian rukunya imam, dia belum ketinggalan rakaat. Itu hukum fikihnya. Jelas kira-kira ya? Nah, jadi perlu dipahami kenapa asbabul wurud bacaan salat sami'allahu liman hamidah itu beda sendiri, karena ternyata pada awalnya tidak juga takbir, bukan sami Allah tapi Allahu Akbar juga. Tapi semenjak peristiwa itu berubahlah bacaan salat menjadi sami'allahu liman hamidah. Nah, jadi orang yang masbuk duduknya iftirash walaupun imamnya tahiyat akhir. Satu. Yang kedua tadi tahiyat awal, yang pertama tahiyat awal, yang kedua orang yang masbuk, yang ketiga orang yang sahwi. Buat kita yang mau sujud sahwi, maka wayahnya walaupun duduk tahiyat akhir, duduknya harus iftirash. Kita mau sujud sahwi nih, jangan tawarruk, tapi iftirash walaupun kita sedang tahiyat akhir. Kenapa? Karena kita akan sujud
Sahwi, ingat baik-baik, tawarruk itu duduk yang setelahnya tidak ada gerakan lagi. Kalau kita sujud sahwi berarti ada gerakan kan ya? Maka orang yang ada gerakan setelah duduk jangan duduk tawarruk tapi iftirash dalam madhab Syafi'i. Begitu kira-kira ya. Yang berikutnya orang yang lagi sakit maka bisa berdiri maka sholatnya iftirash. Begitu kira-kira dan seterusnya. Nah itu masalah duduk. Sekarang sujud. Saya katakan tadi bahwa dalam madhab Syafi'i ada 7 anggota sujudnya, kening, 2 telapak tangan, 2 dengkul dan jari-jari. Kesalahan sujud kita selama ini, maafin saya, maafin ya. Kesalahan sujud kita selama ini, jari-jarinya ditekuk, jari-jari kaki bukan ditekuk, jari kaki itu ditegakkan. Maaf, lihat. Jari kakinya jangan ditekuk begini. Nih. Maafin saya tonggengin ya. Nih, didiriin jari kakinya. Tuh. Kenapa? Imam Ghazali dan Bukhari mengatakan sujud yang tepat itu manakala seluruh berat badan tertumpu kepada kepala. Kata Imam Ghazali dalam Ihya-nya, sujud yang benar itu manakala seluruh berat badan tertumpu kepada kepala. Enggak akan terjadi itu kalau jari kaki kita tekuk. Kalau kita diriin, maka seluruh berat badan tertumpu kepada kepala. Apa maksudnya? Dari segi kesehatan ternyata itu bagus buat asupan oksigen di kepala kita. Makanya kenapa salah satu rahasia cerdasnya Ali bin Abi Thalib adalah dia banyak sujud. Banyak. Kenapa orang banyak sujud bisa cerdas? Digali sama ilmu kesehatan karena orang yang sujudnya benar, maka asupan oksigen dari darah yang mengalir ke otaknya lebih banyak ketimbang orang yang jarang sujud. Makanya orang yang sering sujud itu rata-rata cerdas orangnya. Tapi sujudnya yang benar. Pertama tangannya. Maaf. Sujud laki-laki sikutnya dikeluarin. Jarak telapak tangannya ini sesuai dengan pundaknya. Pundak jangan dilebihkan, jangan di sini. Maaf. Pernah lihat orang begini? Pernah? Pernah lihat begini? Sujud Nabi itu sejajar dengan pundaknya. Berarti di sini adanya. Apa namanya ini? Sikutnya dikeluarin. Kalau perempuan sikutnya dikedalemin. Ke dalam. Kalau perempuan ke dalam. Laki-laki keluar. Kalau ruku perempuan, kita bahas ya. Ruku perempuan ke dalam tangannya. Tangannya. Jadi tempelkan tangannya dengan perut. Begini. Kalau laki-laki dikeluarkan. Kalau perempuan tangannya tempelkan ke perut. Begitu ketika sujud. Laki-laki sikutnya dikeluarkan, jarak tangannya sejajar dengan pundaknya, jari-jari tangannya jangan dibuka lebar. Dalam hadis Nabi itu kalau sujud tangannya dibuka nggak dikepel dan jarinya digabungkan. Wa indoma asabiuhu, digabungkan begini. Jangan jebrang begini. Oh jebrang. Jeber. Keterangan jebrang. Nih tuh. Jangan begini. Nah, jangan dikepel, ya, dibuka dan dirapetin begitu. Jangan dibuka begitu. Dibuka itu kalau duduk tahiyat. Nah kalau duduk tahiyat jangan dirapetin. Jangan begini rapet. Buka dikit. Ya, yang kanannya begini dari awal tahiyat tuh, yang kirinya dibuka tapi dilebarin dikit. Begini tuh. Begini. Jangan begini tahiyat. Jangan begini. Ujung jarinya jangan ngelebihin dengkulnya. Jangan begini tuh. Maafin nih. Jangan begini tuh. Offset. Ya. Jari-jari jangan offset. Di mana? Nih di sini. Apa hikmahnya? Supaya telunjuk tetap ke kiblat. Tuh. Jangan begini. Jangan rapat, apalagi begini jangan ya. Sedikit saja begini. Begitu ya. Jelas kira-kira ya. Oh. Saya membelakangi kamera ya. Ya begini.
Tuh, ya. Jadi kalau duduk tahiyat dalam kitab Kifayatul Akhyar dari awal kita sudah begini Pak. Kirinya dibuka dikit, tidak melebihi dengkulnya, ya. Lalu kanannya 3 jari dirapatkan, ibu jari dan telunjuk seperti ini. Ini dari awal at-tahiyatul udah begini. Telunjuknya jangan diangkat dulu, rebahin. Nah, dari awal at-tahiyatul ini udah begini. Nah, di madhab Syafi'i mengangkat jarinya ketika lafad illallah. Ketika illallah. Jadi mengangkat jarinya ketika ilallah wala yuharrikuha, dan jangan menggerak-gerakkannya. Jangan digerak-gerakin, jangan dikual-kual. Ya, nih. Illallah. Kalau di madhab Hambali ngangkat jarinya pas ada lafaz Allahnya. Ya, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Turun lagi. Assalamu alayka, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Pokoknya gini, kalau madhab Hambali mah dia gerak jarinya kalau ada lafaz Allahnya. Setiap ketemu lafaz Allah, gerak jarinya, turun lagi. Ketemu lafaz Allah, gerak lagi, turun lagi. Itu madhab Hambali itu. Ya, kalau madhab Maliki digerakinnya maaf, jarinya ke kanan sama ke kiri. Begini. Nih. Jadi yang jarinya entar kanan, entar kiri, itu madhab Maliki. Madhab Maliki. Kalau yang manteng aja itu madhab Syafi'i kita. Jadi udah jangan berantem masalah jari mah. Ya, tiba masalah jari jangan berantem karena madhab yang 4 ternyata jarinya beda-beda. Ya, saya ulangin ya. Kalau madhab Hambali jarinya ngangkat, telunjuknya ngangkat kalau ada lafad Allah di lafad tahiyatnya, ngangkat turun lagi, ngangkat turun lagi. Kalau madhab Maliki kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Kalau madhab Syafi'i pas lafad illallah diangkat, manteng dah. Dan jangan terlalu ngaceng. Ngaceng. Apa jangan begini tuh? Turunin dikit. Wa yumalliha, dan memiringkannya ke bawah sedikit. Tuh begitu. Jadi jangan ngaceng begitu. Tuh jangan begini tuh. Ya, karena ada yang begini tuh, asyhadu alla ilaha illallah begitu. Ya, tegak benar. Ya, jangan. Kenapa? Akibatnya ke depan. Ini ngatas. Tuh turunin dikit. Gitu ya. Jadi kita mah di mazhab kita mah pas lafaz illallah. Ya, asyhadu belum. Asyhadu alla belum ngangkat jari belum. Asyhadu alla ilaha illallah. Ingat, jari-jari tangan jangan offset, jangan ke sini. Jangan offset, tarik ke sini, renggangin dikit, jangan rapetin. Renggang dikit. Dan jangan offset jari-jarinya. Tangan kanan dari mulai at-tahiyatul udah begini posisinya. Dalilnya mana? Di kitab Kifayatul Akhyar, silakan dibuka. Ya, begini. Ya, sudah jelas kira-kira ya. Nah, tahiyat beres ya, duduk. Jari pun sudah, terakhir salam. Maaf, koreksi sedikit masalah salam. Saya masih melihat orang yang salamnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maafin saya, ini batal sholatnya. Yang sholatnya begitu batal. Dari mana batalnya Ustaz? Syarat sah sholat adalah dawam bagi orang yang berdiri dan duduk, dawam dadanya menghadap kiblat sampai selesai salam yang pertama. Syarat sah orang yang sholatnya berdiri atau duduk harus dawam dadanya kiblat sampai dengan salam yang pertama. Kalau ketika salam yang pertama dia begini, Assalamualaikum warahmatullahi, berarti dadanya nyengsol. Dadanya geser dia ke sono. Berarti enggak dawam lagi istiqbal kiblahnya. Jadi bagaimana kudunya? Selesain salamnya baru nengok. Kalau mau sempurna sunahnya, Nabi itu yang nengok cuman kepalanya doang, dadanya enggak. Jadi gimana? Assalamualaikum warahmatullahi, sampai kita kelihatan orang di belakang. Nah, dadanya diem baik, jangan ngikut.
Ustaz, saya kebiasaan gerak. Kalau biasaan gerak begini dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Ini nggak batal. Kenapa nggak batal? Apa bedanya? Udah ngucap salam, baru dia bergerak. Yang tadi batal itu ngucap salam sambil geser dada. Assalamualaikum warahmatullah. Ini batal begini. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullah begini, ini nggak batal. Paham nggak maksudnya? Nah, jadi sebelum mengucap salam selesai, dada jangan bergeser kemana-mana. Karena isbalul qiblah itu berlaku dari mulai takbiratul ihram sampai salam yang apanya yang isbalul qiblah? Orang yang berdiri sama orang yang duduk, dadanya. Ya kalau dadanya dia geser ke sono, berarti nggak istiqbal lagi, batalnya. Jelas kira-kira ya? Masih ada nggak yang begitu tuh? Dirubah ya. Maaf, ini hal kecil sepele, tapi kalau dikaji secara mendalam bisa membatalkan sholat. Ya, jadi ke depan dadanya yang paling afdal bagaimana? Ucapin dulu assalamualaikum warahmatullah, baru nengok assalamualaikum warahmatullah. Ya, sunnah usap muka. Usap muka. Ada hadis yang derajatnya hasan dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadha min salatihi masaha jabhatahu biyadihil yumna summa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah rahmanir rahim Allahumma adhhib anil hamma wal hazan. Rawahu At-Tirmidzi, hadisun hasanun. Kalau Nabi beliau itu mengusap wajahnya dengan tangan kanan. Catat nih. Jadi kalau beres sholat yang dipakai ngusap muka, berarti tangan kiri jangan dipakai. Tangan kanan saja satu. Seraya beliau mengucap syahadat, la ilaha illallah ar-rahmanur rahim Allahumma adhib annil hamma wal hazan. Selama ini diamalkan tidak ini doanya? Enggak, ikutin saya, coba praktekin. Saya pengen praktek semuanya. Pegang ubun-ubunnya semuanya. Pakai tangan kanan semuanya. Sambil ngusap, ikutin saya. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim Allahumma adhib annil hamma wal hazan, sambil ngusap mukanya. Itu amalan Nabi itu beres sholat. Ya, baca syahadat dulu, asyhadu alla ilaha illallah ar-rahman nur, jangan nir, ar-rahman nur rahim, ya, Allahumma azhib pakai zal, Allahumma azhib anil, pakai nunnya bertasydid, anil hamma wal hazan. Ya Allah, lenyapkanlah dari saya, hilangkanlah dari saya kebingungan dan kesusahan. Itu salah satu amalan. Siapa yang kepengen hilang rasa susahnya, rasa bingungnya, maka baca itu setiap selesai sholatnya. Ya, sekali lagi sama-sama yuk, ikutin saya. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim Allahumma adhib anil hamma wal hazan, sampai diusap. Nah, itu bacaan musab muka habis sholat. Nah, nanti zikirnya di kesempatan berikutnya ya. Yang barusan saya jelaskan baru gerakannya saja ya, dengan secara singkat. Mohon maaf waktunya offset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.